list person. Kita tambah satu tombol lagi. Ya, ini tata letaknya belum ini ya, rapi. Silahkan kalau proyeknya ya dibuat sebagus mungkin ya. Ini tambah. Lalu eventnya, ya ini eventnya itu menampilkan form ini ya, form. Jadi person form kita tampilkan. Sepertinya sudah ada. Nah ini person form karena ini objeknya kita buat dulu ya ini. Form. Lalu person form visible dulu. Nah ini masih formnya aja. Tambah. Nah ini harusnya ini nama, alamat, email, nomor HP ya misalkan. Tidak muncul. Ya ini ya kita ganti. Ya seperti biasa ini. Alamat. Email. Nomor HP. Nah, ini text box-nya ini yang harus sesuai dengan ininya ya, ID-nya sesuai fungsinya. Kalau text box 1, 2, 3 kan bingung kan ya, jadi nama misalkan. IPB alamat. IP email. TP nomor HP. Ya, ini sudah penamaan ini ya komponennya. Lalu event simpannya ini. Nah ini bisa kita simpan di sini, tetapi kita harus memanggil objek dari usernya ya. Paling cepat sih di sini sebenarnya ya. Bisa juga kita buat di parent-nya ya, di mana? Di list person-nya. Karena list person sudah punya objek user. Kita buat di parent-nya aja. Jadi public void tambah person. Nah ini memanggil obj user ya, insert user, parameternya nama, email, nomor HP, alamat. Nah ini dari
childnya ya, ini itu string nama, string alamat, agar langsung ya, string HP, string email. Jadi ini kita copy saja nama, email, nomor HP, alamat ya, nama, email, nomor HP, lalu isi data user ya, biar terupdate reviewnya. Ini yang harus dipanggil dari ini tadi. Kita simpan ini parent-nya ya. Objek parent, tadi objeknya kan sudah kita list person tambah person ya. Nah, ini nama, alamat, nomor HP, email. PP nama, tag, PP alamat, tag, lalu nomor HP, PP nomor HP, titik tag, PP, terakhir email, PP email. Nah ini tidak menggunakan ini ya, tapi dia menggunakan parent-nya. Agar tidak berulang kali meng-create objek baru ya, model usernya. Ya, bisa di sini, tapi harus buat objek baru. Jadi kita manfaatkan objek yang sudah ada di parent-nya, objek user. Kita coba ya. Sebentar, ini setelah ini didispose ya. Person form. Setelah ini dispose biar dia kita dia hilang, ditutup. Nah ini sudah bagus, tadi sudah besar, sekarang nambah. Misalkan lawan email HP 081 ya, kita simpan pada hasil. Ini apa exception? Nol ya, OBJ list personnya nol, OBJ list ini di form apa ini, person form. Oh ya, ini set parent-nya belum diisi ya, ini harus diisi dulu ketika nambah itu. Jadi ini nol parent-nya. Ini belum pernah dipanggil ya. List person
Nah ini ya ketika tambah ini set parent. Nah, ini set parentnya this object dari kelas ini kita passing nih. Tambah harusnya bisa. Ya, lalu simpan. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk sini. Hapus, ya harusnya terhapus ya. Kita edit. Nah, editnya ini belum ini ya, belum lengkap. Ini masih kosong ketika nambah ya ini kosong. Tapi ketika ini edit harusnya itu ada isinya ya, ada isinya. Ya, ketika edit itu tadi sudah kita bahas self event preview, self content click. Kalau di web form itu row comment itu ya. Kalau di sini self content click eventnya. Jadi ini yang edit. Yang 6 ini yang bagus. Nah ini harus diisi formnya ya. Set form misalkan di person form ini kita isi set data form. Ini nanti namanya kan diisi ya, string nama, string alamat, saja string email, string alamat. Ya, ini pp nama ya, kita isi nama. pp alamat ya, kita isi alamat. pp email, pp nomor HP. Ya, ini harus kita isi dari parent-nya. Parent-nya tadi ini. Form person, new form person ini tadi parent-nya harus di set dulu, set parent this, lalu form person set data form. Nah ini nama, alamat, email, nomor HP ini dari mana ya? Kita harus tahu ini di baris ke berapa ya, baris ke berapa. Itu kita ambil dari data tabelnya ya, data person ini. Atau dari grid view-nya bisa ya, tapi data personnya kita buat public ya di sini. Jadi nama itu dt, cara ngambilnya dt person ini ya kalau nggak salah
lalu key-nya nama, lalu baris keberapa ya? Ini kolom 5, kalau baris ini row index-nya ya. Nah, itu string kita coba. Sama dengan yang di bawah ini. Bagian pertama ini itu persen is null value itu persen null. Enggak ya, sudah diisi di sini ketika ini karena ini desktop ya ini. Kalau desktop dia enggak hilang ya. Persen ini ketika sudah diisi ya. Kalau web biasanya hilang, ini hilang. Dan nggak bisa kita pakai sini. Yang 4 nama, alamat, sesuai field di database ya kalau ini. Tapi ini field di database-nya no underscore. Sehingga ini ya tinggal kita urutkan aja ini ya, nama, alamat, email, nomor HP. Ini merah lagi. Ya, ini form kita akan terisi seharusnya. Itu error. Itu persen, oh titik terus ya, titik terus. Ini ya, kita seperti. Oh, katanya ini string to in, string. Oh kebalik ya, ini di belakang. Indeksnya dulu baru fieldnya. Ya memang lama ya, jadi ini butuh waktu untuk mengerjakan proyeknya ini. Ya, ketika pertemuan aja saya nah ini sebentar error S2.4. Nah sekarang kita edit. Nah ini sudah masuk ya. Nah, ketika kita klik simpan tadi sepertinya akan menginsert ya ini. Akan menginsert. Jadi bagaimana membedakan dengan update? Mungkin paling mudah ini kita ganti tagnya jadi update ya ketika mengisi data ini. Ketika set data form ini, maka dt simpan text to jadi update. Ya, kita nggak usah membuat variabel baru ya. Jadi ketika ini klik simpan itu kita cek text sama dengan update. Simpan dulu. Yang dilakukan adalah ini ya. Lalu else
Ini update. Ini yang simpan. Lalu yang update kita belum bikin ya. Tambah yang update ini di dekatnya ini. Nah, kebetulan kita sudah bikin kelasnya ya, update user. Nah, untuk update ini butuh satu ID ya, ID personnya belum ada. Ini nama, email, nomor HP, alamat daftar. Nah, ini ID personnya ini yang primary key-nya sepertinya harus dibuatkan satu variabel sendiri di sini ya. String aja ya, string person untuk ketika form ini tadi ya yang edit itu ID personnya kita simpan juga. Person sama dengan yang ini ID person. Jadi ini yang kita pakai di sini. Nah, sudah lengkap. ID person yang parameter pertama, lalu nama, email, nomor HP, alamat. Nah, ini belum person yang sini. Tapi ini bukan tambah update. Nah, ini harusnya sudah bisa update-nya harusnya. Ya, ini data yang paling baru saya update, jadi Banyuwangi misalkan berubah. Ini sudah update ya. Langsung aja. Nah, sudah jadi Banyuwangi ya, betul berarti. Di aplikasi untuk update tambah sudah, hapus juga sudah. Ini tadi apa ya? Oh, yang terakhir ya. Ini saya klik juga ini ya, ternyata garis terakhir ini harus dihilangkan aja biar nggak error ya. Biar dia nggak merespon itu gimana? Di list person kolomnya dia selalu ditambahi garis terakhir, itu saya belum tahu kenapa. Jadi dicek ketika itu di baris terakhir ya, dia nggak ngapa-ngapain. Kolom indeks, row ya, row indeks lebih besar sama dengan 0 dan row indeks tidak sama dengan baris terakhirnya tadi ya, itu persen rows count, jumlah barisnya.
barisnya 4 misalkan. Ya, ini ya terakhirnya 4 ya. Dimana dimulai dari 0. Oke, ini harusnya sudah tidak merespon ya ini garis terakhir, tapi kalau garis di sini terkomnya tambah kita isi asal saja ya. Ini sudah masuk, sudah kita hapus. Kalau no, kalau yes, dia terhapus. Kalau logout dia kembali ke ini. Ya, gitu ya kira-kira untuk data dari ini ya kontainer utama ke form anak-anaknya ya ini ya. Bagaimana itu isinya berganti-ganti ya. Apakah dia login, dia ini. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Kita bisa juga membuat menu ya di sini toolbox di kontainer utamanya saja ya. Kita pilih menu dan toolbar ya. Ini ya, saya juga nggak hafal ya, nggak terbiasa sebenarnya ya dengan ini menu script ini kalau nggak salah. Ya ini ya menu sobat file lalu exit misalkan. Nah ini eventnya itu ya kita di sini ya exit to script. Nah ini dispose kalau nggak salah bisa. Nah dia tutup. Kita juga bisa membuat toolbar ya. Toolbar itu masih di sini. Tadi menu strip ya, tool strip ini mestinya. Oh ya ini ya, ini kita bisa naruh tombol ya atau combo box, text box. Nah, ini tombol eventnya di sini. Combo box juga sama. Ya, datanya itu di ini ya. Ya ini biasanya diisi dari database. Selected itemnya nggak ada. Ini sudah muncul dulu ya, tapi harusnya ketika sudah login aja ya munculnya. Kita bisa banget.
Harusnya ketika login ini visible-nya false. Ya, kita tombol ini hilang. Tombolnya tadi. Ini ya tadi saya mengalami ini hilang semua. Ya, ada tombol ini. Oh, mungkin terlalu ya, oh ya, tombolnya masih ada. Harusnya di form login ini toolbox-nya belum muncul ya. Mungkin bisa. Ini tadi nama ininya apa? Toolstrip 1 ya, Toolstrip 1. Ya, di visible false mestinya ya. Ketika show form login ini toolstrip 1 visible. Oh, tapi ketika dia list user ini true ya. Bisa. Nah, toolbar-nya yang nggak muncul ya. Ini menunya masih kita masuk. Nah, ini muncul. Apa? Ini toolbar. Kalau kita mau ganti form ya di situ ya, di ini tadi ya, eventnya. Ini image-nya bisa kita ganti ya. Biar agak bagus tampilannya. Nah ini ya, import disesuaikan image scaling nah, kan besar ya, besar ya. Oke. Enggak terganti biar agak bagusan tadi apa tuh. Nah, misalkan jadi banyak ini. Eventnya ini misalkan yang tadi ya person ini misalkan peran ya, kita masih punya tabel peran. Ketika diklik beda ya, ini yang ditampilkan user, yang ini daftar peran yang ada di database peran user. Ya ini peran aja ya. Ada admin, operator barang masuk, kasir misalkan.
Kita mau nambah perannya, peran customer misalkan atau peran yang lain ya kita tambahkan di sini. Lalu nanti di join di peran user ini ada ID peran, ada ID person ya untuk menunjukkan seorang person itu perannya apa, relasinya ada di sini. Nah, ada user passwordnya juga. Ya, kalau kita mau menambah atau menghapus peran itu ya bisa ya kita buatkan formnya di sini tadi. Agak lama mungkin ini. Ini add. Ini form kalau Windows, ini kalau peran ya ini perannya. Kita buatkan grid di sini toolbox data ini ya data grid view. Lalu kita tambah edit kolom ya. Kita add nomor misalkan. Lalu peran nama peran harus gandeng ya. Lalu status perannya itu masih dipakai atau tidak ya, aktif atau tidak. Nah, misalkan itu. Lalu tombol ya, kita nambah tombol itu di data view button, edit sama add lalu hapus. Ini view button add. Oke ya. Nah ini tag-nya harus diberi ya, ini edit. Lalu ini harus dibuat true. Use kolom tag for button ini, kalau enggak blank ya. Data enggak ada, tetapi yang ini data property name nomor ya, yang sesuai dengan field database-nya. Ini peran itu apa? Nama underscore peran, lalu status KD STS aktif. Ini nama status itu ya, untuk mengisi ini kita harus membuat model untuk peran ya. Kalau nggak mau repot ya ini di copy yang sudah ada. Tapi ini kita ganti ya, rename di peran. Ini juga jadi peran kelasnya. Ya, root-nya itu ya get peran ya. Jadi get peran. Select row number over from
User bukan person tapi peran. Nomornya masih kita pakai. Ya, yang list dulu ya, yang background dulu. Agar cepat tampilnya, jadi ini eventnya. Yang pertama itu masih OBJ person, OBJ list person, so apa tadi? Isi data user. Tetapi yang toolbar yang satunya itu eventnya isi perannya. Berarti harus ini dulu ya. So list person baru isi data user. Tapi yang ini show list peran, lalu kita objeknya belum bikin tadi ya. List peran belum. Ini yang hati-hati, ini namanya sama ya. Ini peran, ini juga peran. Saya kasih hati-hati. Kalau seperti ini, OBJ peran. Ini yang mana yang diacu? Sepertinya dari model ini ya. Jadi harus kita pastikan ini kalau ini dari model itu kita ambil ininya, namespace-nya ya. Nah, tapi kalau dia kelas peran di sini, namespace-nya beda ya, winform app2. Peran, hati-hati ini sama. Ini OBJ model saja biar ini OBJ view ya. Peran misalnya. Model ini yang untuk ngambil data, ini yang untuk view-nya. Jadi kita harus menampilkan view-nya dulu, baru kita ngambil datanya dari modelnya. Sehingga diinisialisasi ini juga ada ya. New peran OBJ yang view. Jadi harusnya dibuat beda namanya ya, biar nggak bingung. Ya, ini harus di-add juga untuk stylenya ini, fill, control, add, harus gini ya, ini ada 3, objeknya 3, ketika kita membuat baru ya. Lalu kita membuat metode untuk show peran. Show peran form. Oke, di sini
Silogin ini false semua, hanya OBJ perannya yang visible-nya true ya. Nah ini yang full script-nya juga true. Ini yang kita panggil ketika toolbar yang ini. Lalu modelnya kita model dulu, kita OBJ model get peran. Nah, apakah ini bisa ya? Kita coba, mungkin ada errornya. Contoh. Ini yang user, person. Kalau peran ini coba peran ini apa ini? OBJ model perannya 0. OBJ model ini belum diinisialisasi ya, berarti show from peran. Kita coba dulu. Expected tes 1, 2, 3, 4. Ya ini yang person, lalu peran pensiun. Dia tidak mesti, kita stop, kita kembali ke ini. Nah ini masih bisa ya, ini yang isi personnya. Hanya yang peran ini ternyata belum mengisi. Oh belum di binding ya, ini get peran, nah itu definition. Ya data tabelnya kan belum di binding. Nah ini returnnya data tabel. Kita buat di ini aja ya kayaknya. Peran sini. Dapat di sini tuh. Isi ya ini void isi data peran harus di dalam kelasnya ya. D1 ya, modelnya jangan ditaruh di sini ya, di modelnya itu ditaruh di sini aja. Ya enggak bolak-balik di sini. Show formnya lalu OBJ peran isi data peran ya. Ini ya. OBJ model perannya ini. Peran ini data table.
lalu data grid V1, data source, detail. Nah, ini harusnya muncul kan. Tes 1, 2, 3, 4. Ya, ini sudah muncul. Nah, ini yang peran ya. Nah, ini perannya muncul. Ini masih nggak teratur ya. Admin. Kepotong ini ya, agak ke bawah mungkin. Kemudian ini data grid-nya juga perlu di ini ya, auto generate kolomnya. Yang nggak potong. Data grid-nya ini auto generate kolomnya false ya. Auto generate kolom. Jadi kolomnya sesuai yang kita isikan di sini tadi. Sesuai ini aja, nggak nambah panjang ke samping. Ini yang persen ya. Kalau ini yang peran ya, nomor, nama peran, statusnya. Lalu edit, hapus, kemudian tambah, silahkan ditambah sendiri. Ini kalau persen. Ini ya harusnya gambarnya ini menunjukkan dia nanti masuk ke menu apa gitu ya. Juga ininya berubah title-nya, misalkan ketika ini peran, ini ya daftar, bukan daftar persen tapi daftar peran misalkan gitu ya. Sering nyantol ini. Ini tooltip-nya ya, tooltip-nya di biar lebih informatif. Tooltip nggak ada. Ya disesuaikan dengan ini ya. Ini harusnya bisa muncul juga teksnya. Text align. Oh, ini tooltip tag ini apa tadi ya? Person. Persons. Kalau yang ini peran. Kemudian ketika ini diklik eventnya itu ini ya peran form. Ini base tag ini mulai nggak rapi ya, nggak apa-apa. Daftar peran. Biar title-nya juga berubah ya, title ini. Ini title pertama ini login ya misalkan. Belum dirubah. Nah, ini daftar person ya. Lalu ini peran.
Ini daftar peran berganti di title. Eventnya sama caranya, edit, hapusnya ikuti yang di sini. Logoutnya harusnya ada di sini ya, kasih tombol logout, karena dia ya ini munculnya ketika sudah login. Jadi gitu, ada tombol lagi logout atau exit juga ditambahi, silakan. Yang penting desainnya bagus dan juga fungsionalnya ya, fungsional, tidak hanya tampilannya tapi juga berfungsi dengan baik. Mengganti icon dan lain-lain silakan di googling sendiri, banyak tutorialnya. Dan kita kalau sudah punya aplikasi GUI ini bisa executable ya. Di bin-nya ini bisa langsung double klik, bisa kita jalankan di Linux juga ya, di Ubuntu, tapi harus menginstal runtime-nya. Jadi sudah tidak perlu Visual Studio lagi, karena ini sudah executable. Ini tadi belum jalan, sudah. Ya, itu mungkin untuk ini pertemuan kali ini kita fokus ke Windows Form ya, WinForm. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan. Belum jelas? Pak, nanti ini kodenya di MNP ada kan ya Pak? Oh ya, saya sharing nanti ya kodenya, silakan dipelajari, sesuaikan dengan proyeknya. Oh iya Pak, untuk rekordan hari Sabtu kemarin jam 14.20 sampai jam 2 sore sampai jam 5 sore itu belum mungkin apa bisa dikirim untuk yang hari Sabtu. Ya, nanti saya share juga ya, kemarin agak kecapean ya. Jadi ya kayak gitu presentasinya ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Apalagi ya. Ya itu untuk loginnya silakan membuat model khusus untuk login juga ya. Ini. Lalu ini biar rapi itu buat bikin folder juga ya di sini untuk yang web juga dikumpulkan sesuai fungsionalnya. Views misalkan, kalau view ini taruh di sini ya. View lalu perannya banyak, formnya masing-masing ya, ini ada sendiri ya admin. Jadi untuk admin semua taruh di admin itu, model juga nanti. Ya ini kan masih cecer-cecer ya. Nah, itu ya. Menjual misalkan. Di sini juga model juga itu. Admin itu punya model sendiri. Jadi enggak kececer-cecer di sini ya, biar rapi. Ini memang perlu. Tapi kalau langsung mungkin agak ribet, jadi nggak apa-apa kececer-cecer dulu. Penjual atau driver terserah. Oh ya ini ya PBO ya, terserah ini sesuai proyeknya. Biasanya ini sesuai dengan perannya ya, atau apa itu use case-nya itu. Dari use case itu kan apa peran, ada berapa peran di situ. Admin, jual, mungkin manajer, CEO atau apa ya, terserah.
Nah, itu bisa ditambahkan di form yang tadi ya. Ya ini harusnya password field ya, ini nggak kelihatan sini. Nah, perannya ini bisa ditambahi di sini. Ini belum transaksi ya, ini toko, ini database-nya itu toko. Jadi barang masuk itu bagaimana? Ada kasir ya, ada operator gudang, menangani barang masuk, ada kasir, dia penjualan. Ini yang dulu saya jadikan ini. Database-nya satu, tetapi user interface-nya ini bisa desktop, bisa web, ya bisa mobile. Mobile harus ada API-nya. Mungkin kalau SQLite masih bisa ya, di mobile nggak harus API. Ya, itu yang desktop. Silakan di ini ya, loginya harus ngambil database, tidak dipantek kayak tadi ya, buatkan model sendiri untuk login. Ini jangan kecacar-cacar ini, di sini ditaruh di sesuai foldernya. Ini hanya salah satu pendekatan ya, sekali lagi masih ada pendekatan yang lain berbasis ORM. Jadi kita buat kelas di setiap tabel kita ya, setiap ini kita buat kelas person, kelas peran, isinya itu ya, persis memetakan ini di kelas programnya. Tapi itu apa ya, kalau pengalaman saya sih lebih lama untuk pengembangan sistem. Jadi kita pendekatannya itu adalah ini sih sering disebut prosedur, store prosedur ya, pendekatan. Jadi ini query-nya nggak seperti ini, kita harus membuat function ya, membuat prosedur atau function. Kalau ini delete 2 kali ya, tapi kalau kita buat function itu 1 aja ya. Select, delete, semuanya kita buat dalam 1 function. Tapi itu harusnya wilayahnya database ya, pembahasannya. Meskipun bisa ya kita beri contoh di sini. Ini kebetulan ada 2 query yang harus dieksekusi satu-satu ya. Kalau kita buatkan functionnya itu cukup 1 query dan lebih cepat ya. Dan katanya kalau kita buat function itu tidak, SQL injection tidak bisa ya. Kita coba 1 aja untuk contoh, ini hapus user, mudah-mudahan bisa ini ya. Function ini create function, ini delete user, schema user, definition, put. Yang nggak biasa di sini ya, ini parameter ada, parameter number ID person, ini tadi. Yang nggak biasa parameter biasanya pakai googling aja ya. Create function. Ini karena metode yang kita gunakan itu yang pendekatan store prosedur ya.
Nah, ini template-nya. Template-nya ini coba bisa kita karena semuanya nanti harus pakai function seharusnya ya kalau kita alirannya stored procedure. Get function name delete user delete person. Parameternya id person ini integer. Return-nya void ya karena delete ini nggak ada return. Variable name kita tidak pakai. Declare nggak, kita nggak perlu deklarasi variabel. As betul atau tidak ya bikin n ini nggak betul karena nggak ada returnnya. Jadi tadi delete ya, delete from peran user dulu, script delete. Ini kalau tidak mau menghafal ini ya saya ya ini agar beda ini diberi parameter ya persen biasanya gitu. Jadi ada dua yang kita hapus persen dari tabel peran user lalu persen biar sama ya di persen G-nya. Ini peran user lalu ya semoga nggak error. Bikinnya tadi di bawah ada S language S ada dolar ini. Okay. Terus ada tanda dolar lagi di terakhir. Sudah ada ini. Nah, sukses ya ini berarti yang clear. Ya ini ya create. Kalau ini mestinya sudah ada functionnya ini. Sukses. Ini lari ke publik ya kalau kita nggak pakai seperti ini. Jadi ini harus diberi users. Nah ini ya delete person, create function.
grade-nya nanti ada. Nah ini yang kalau PG admin ya, dia agak beda ya, sama sih sebenarnya ya, hasilnya sama. Yang penting bikin dan N-nya ini ya, return-nya void, karena kecuali select ya. Nah ini bisa kita pakai di sini ya, delete. Kita ini kan kita 2 kali ya, kita pakai 1 aja. L sama dengan, nah ini select ya, ini select, terserah select 1 atau apa ya, atau select bintang juga boleh. Nah tadi kan ID person ya, ini pakai, enggak pakai parameter ini, langsung IDP mana ini ya, pakai ini ya. Ini ya sama seperti itu ya, kita langsung aja string format sama seperti Python itu ya, string format ini koma persen. Execute non query ini SQL ya. Oh ini pakai NPG SQL parameter, jadi harus sama ini PID persen kalau pakai. Tapi ada P-nya ya, PID persen. Jadi nggak usah. Ya keuntungannya pakai NPG SQL parameter kemarin sudah ya. Nah ini cukup satu query ya, tapi kita memanggil function-nya, function untuk menghapus. Function delete person ini dia melakukan 2 delete ya. Di peran user sama di person. Hati-hati tapi ya ini ya. Pastikan ininya sudah betul. Kita coba yang mestinya. Oh ini yang peran ya, kita taruh di yang user ya. Di model user bukan di peran. Tapi kok nggak ada yang pakai, nggak ada yang manggil. Nah ini kan ada satu yang memakai ya, kita stop di sini. Kita harus memakai kan ini. Ya kita hapus yang terakhir. Yes. 10. Kita coba. Sini. Apa ini? Syntax error at user.
Oh ya. Query-nya SQL-nya select bintang. Oh, from-nya nggak ada ya, select bintang. Meskipun ini delete, harus ada from-nya ya. Ya, apa kita select bintang from. Select, wah ini belum, salah yang belum. Tapi ada result that percent does not exist. Does not exist. Berarti salah naruh ini di ini koneksinya ke toko atau toko 2 sebenarnya. Lalu di SQL helper-nya toko 2 ya. Toko 2 script select user, oh enggak kayak ini ya, bintang from-nya enggak ada, select user, select person. Betul. Users ya, bukan user ya. Ini integer dipastikan. Ini seharusnya sudah. Terus F10. Nah, sudah nggak masuk ke exception, berarti betul nih ya. Nah, yang keempat terhapus. Yang tambah. Debugnya sudah disable semua. Hapus, yes. Nah, langsung terhapus ya. Berarti function kita sudah betul, sudah bekerja. Jadi, ya ini ya kita sudah pakai function. Ya, pendekatan yang kita gunakan adalah store prosedur ya. Ini membuat store prosedur atau kalau di PostgreSQL itu function. Dulu saya sudah bikin juga sepertinya function untuk login gitu. Parameternya nama user, password. Ini di join ya. User, peran user peran. Dan nanti untuk menampilkan perannya ya ketika usernya itu login, nama perannya juga muncul, return table ini ya, ID peran, lalu nama perannya. Di formnya kalau dia admin misalkan, atau dia manager akan muncul nama perannya pas sudah login.
Ya ini bisa sangat banyak ya, yang real itu ratusan. Nah ini sangat ampuh ya, ini contohnya mungkin saya salah satu ini ya. Kalau kita lihat fungsinya itu ada berapa? Fungsinya ada sangat banyak. Ini aplikasi yang real itu seperti ini, fungsinya itu. Ini beberapa scroll aja enggak habis ya. Tabelnya juga enggak usah di tabel itu. Ya ini saya bukan ini ya, kalau kita buat aplikasi yang real itu sangat banyak. Ya kalau untuk project ini ya enggak lah. Kebetulan jadi jangan dipikir satu dua tabel cukup ya, kalau aplikasi yang real itu tabel kita bisa sangat banyak dan juga fungsinya banyak. Ini baru dua fungsinya, tabelnya juga ya karena untuk contoh ya, sedikit aja lah. Tabelnya ini berapa? Tapi ini sudah dinormalisasi ya, ini skemanya ada 4. Jadi kebetulan saya itu kalau saya baca ya di web itu ada beberapa aliran ya, bukan aliran agama tapi aliran pendekatan untuk apa itu sebuah sistem informasi. Itu ada yang ORM, ini yang satunya stop prosedur. Jadi bisnis proses itu ada di function semua, di tabel dan di function. Tapi kalau aliran ORM itu bisnis proses itu ada di kelas-kelas. Database hanya membantu menyimpan data saja. Dua-duanya bagus ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi tergantung kebiasaan aja sih menurut saya. Dan ya silakan dibaca ya, banyak sekali di situ perdebatannya sangat panjang, tapi saya sudah terbiasa yang prosedur seperti ini ya, pakai function, kelebihannya jauh lebih cepat dalam pengembangan sistem dan performanya lebih bagus. Tapi hati-hati ketika ini ada yang nakal dirubah ya, update-nya dirubah, nggak ada yang tahu. Karena fungsinya ini bisnis prosesnya semua di sini ya, apa ya, rule-rule, aturan-aturan semua ada di function. Ketika diubah nggak ada yang tahu ya, ketika ada dikembalikan lagi, nah, nggak ada yang tahu siapa yang mengubah. Tapi kalau kita ORM harus mengubah kodenya, kode programnya, nggak bisa dirubah di function karena dia nggak pakai function, dia pakai kelas ya, satu tabel satu kelas ya, harus mengubah itu lebih tinggi ya katanya ya, pengembangannya lebih lama. Nah, itu sih dari yang saya baca ya, ternyata saya itu alirannya dalam store prosedur sudah terbiasa. Itu aja mungkin sedikit pengalaman aja ya. Kalau teorinya sebenarnya sangat banyak, kita harus belajar apa itu ya, pattern apa itu pattern apa mata kuliahnya
desain pattern ya. Saya nggak mendalami. Kebetulan nggak diplot, jadi ya nggak mendalami desain pattern. Mungkin kalau ikut mata kuliah itu lebih dalam lagi bahasanya. Oke, itu mungkin silakan juga ada yang didiskusikan. Ini masih banyak ya partisipannya. Jadi kita berlatihnya ya tabel, function, tapi paling enggak desainnya sudah betul. OOP kalau aplikasi biasanya ya ke arah MVC ya, model view controller. Hanya setiap ini pendekatannya agak sedikit berbeda ya, nggak ada yang ideal. Nggak ada kalau ikut pakem yang agak kesulitan sendiri ya kita sesuai kebutuhan aja sih menurut saya ya. Buat model seperti ini, model view mungkin controller kalau butuh, kebetulan view dan controllernya sudah jadi satu ini. Berbeda dengan PHP, Laravel, PHP ya, view model controllernya bisa dipisah karena itu ya. Kebetulan kalau web form sudah eventnya di situ, jadi view controllernya jadi satu. WinForm juga seperti itu. Ya, masih semangat ini? Capek, Pak. Nah, saya aja belum capek ini ya. Ini masih sedikit. Kalau query banyak, biasanya nggak capek ya kalau baru capek, baru terasa. Ya ini hanya sekedar sharing ya beberapa, silakan yang penting fokus ke projectnya. Ini saya share aja create functionnya biar nanti, oh ya beda ya. Function bagus jadi create mungkin nah ini sangat ampuh ya function business process kita taruh di function semua select, update, delete. Kita mau ngupdate 10 tabel pun enggak masalah, insert ke 10 tabel ya hanya satu function. Ya, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan menginspirasi. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.